Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Apa sih fatalnya kalau kita membaca surah Al-Fatihah asal-asalan tanpa kita perhatikan makhraj dan tajwidnya? Nah, teman-teman sekalian, pada umumnya ketika kita membaca Al-Quran itu ada hukum makhraj dan tajwidnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Jadi contoh surah Al-Fatihah ayat 1. Banyak orang-orang yang tidak membedakan antara hatifis dengan ha tebal. Nah, perbedaannya ini sangatlah harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Karena jika ini salah di surah Al-Fatihah, artinya juga salah. Contohnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya, yang benarnya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terkadang ada di antara kita yang tidak memperhatikan hatifisnya. Alhamdu. Nah, banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa di situ adalah bukanlah ha tebal. Dan banyak orang-orang terkhusus kita di Indonesia ini yang banyak mengubah hatifis menjadi ha tebal karena sudah tidak mau belajar lagi. Nah, kalau kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah itu hatifis, artinya segala puji bagi Allah. Akan tetapi kalau hatifis kita ganti menjadi ha tebal, menjadi Alhamdulillah, maka itu artinya kematian. Artinya Alhamdulillah, kematian bagi Allah. Ini teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan. Fatalnya kalau kita membaca surah Al-Fatihah asal-asalan. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, kita menggunakan hatifis, maka artinya segala puji bagi Allah. Sedangkan kalau kita mengubah hatifis menjadi ha tebal, kita katakan Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah, kita ubah menjadi ha, maka maknanya berubah menjadi kematian. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah hatifis, maka di situ artinya segala puji bagi Allah. Akan tetapi kalau kita katakan Alhamdulillah, kita ubah hatifis menjadi ha tebal, maka maknanya menjadi kematian bagi Allah. Nah, lanjutannya Rabbil Alamin, ya, Rabbil Alamin. Nah, kalau banyak orang Indonesia yang tidak mau belajar tentang ain dengan a, ya, mereka katakan susah membedakan antara ain dan a. Setidaknya kalau kita memang susah, setidaknya ada perbedaan antara ain dan a, karena fatal juga maknanya kalau kita salah di huruf ain dan a. Jadi kalau kita katakan Rabbil Alamin, ya, Rabbil Ain Alamin, itu artinya Tuhan semesta alam atau Rabb semesta alam. Rabb itu artinya Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita ubah ain menjadi a, maka di situ maknanya berubah menjadi sakit. Jadi kalau kita mengatakan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, ya, kita mengubah huruf ain menjadi a, menjadi Rabbil Alamin, itu artinya sakit. Jadi kalau kita mengatakan Rabbil Alamin, ain itu artinya Rabb semesta alam. Itulah kenapa pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para penghuni neraka bahwa Allah mengatakan kepada para penghuni neraka, sungguh azabku itu alim. A pakai huruf hamzah, pakai huruf alif. Maka di situ artinya alim itu artinya menyakitkan. Jadi kalau alamin itu artinya sakit. Makanya teman-teman sekalian, kenapa kita harus belajar tentang makhraj? Karena bahaya. Kapan kita salah menyebut huruf, maka maknanya juga salah. Jadi mungkin ini dulu. Kalaupun ada salahnya, mohon maaf. Kalaupun ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.